Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menerangkan atau mempresentasikan kurikulum pendidikan Islam. Langsung saja, kurikulum pendidikan Islam. A. Pengertian kurikulum pendidikan Islam. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelajar, atau kurer yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Istilah ini pada mulanya digunakan dalam dunia olahraga yang berarti suatu jarak yang harus ditempuh dalam pertandingan olahraga. Berdasarkan pengertian ini, dalam konteksnya dengan dunia pendidikan, memberi pengertian sebagai suatu lingkaran pengajaran di mana guru dan murid terlibat di dalamnya. Kurikulum ialah rencana atau bahasan pengajaran, sehingga arah kegiatan pendidikan menjadi jelas dan terang. Zakia Derajat memandang kurikulum sebagai suatu program yang direncanakan dalam bidang pendidikan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan-tujuan pendidikan itu. Kurikulum juga bisa diistilahkan dengan sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olahraga, dan kesenian yang disediakan oleh sekolah bagi murid-muridnya di dalam dan di luar sekolah dengan maksud menolongnya berkembang secara menyeluruh dalam segala segi dalam mengubah tingkah laku mereka sesuai dengan tujuan pendidikan. Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Atau dengan kata lain, kurikulum pendidikan Islam adalah semua aktivasi, pengetahuan, dan ilmu pendidikan Islam, pengalaman yang dengan sengaja dan secara sistematis diberikan oleh pendidik kepada anak didik dalam rangka tujuan pendidikan Islam. Kurikulum dalam pendidikan Islam dikenal dengan kata manhaj, yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh pendidik bersama anak didiknya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Selain itu, kurikulum juga dapat dipandang sebagai suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai pendidikan. Bentuk dan ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. 1. Bentuk dan ciri pertama, menonjolnya tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan-tujuannya dan kandungan-kandungan, metode-metode, alat-alat, dan tekniknya bercorak agama. Segala yang diajarkan dan diamalkan dalam lingkungan agama dan akhlak dan berdasarkan pada Al-Quran, Sunnah, dan peninggalan orang-orang terdahulu yang soleh. Dan dimaksudkan dengannya mencapai tujuan-tujuan agama dan akhlak atau tujuan-tujuan kemanfaatan yang tidak bertentangan dengan agama dan akhlak. 2. Bentuk dan ciri kedua, kurikulum yang benar-benar mencerminkan semangat pemikiran dan ajaran-ajarannya adalah kurikulum yang luas menyeluruh dalam perhatian dan kandungannya. Di samping itu, dia juga luas dalam perhatiannya. Ia memperhatikan perkembangan dan bimbingan terhadap segala aspek pribadi peserta didik dari segi intelektual, psikologis, sosial, dan spiritual. Di samping menaruh perhatian kepada pengembangan dan bimbingan terhadap aspek spiritual bagi pelajar, pembinaan akidah yang benar padanya, menguatkan hubungan dengan Tuhannya, ilmu-ilmu agama, latihan spiritual, dan mengamalkan syiar-syiar agama dan akhlak Islam. 3. Bentuk dan ciri ketiga, kurikulum dalam pendidikan Islam sebagaimana ia terkenal dengan menyeluruhnya perhatian dan kandungannya, juga menaruh perhatian untuk mencapai perkembangan yang menyeluruh, saling melengkapi dan seimbang antara orang dan masyarakat. 4. Bentuk dan ciri keempat, kurikulum pendidikan Islam cenderung pada seni halus, aktivitas pendidikan jasmani,
latihan militer, pengetahuan teknik, latihan kejiwaan, bahasa asing, sekalipun atau dasaran perorangan, dan juga bagi mereka yang memiliki kesediaan dan bakat bagi perkara-perkara ini dan mempunyai keinginan untuk mempelajari dan melatih diri dalam perkara tersebut. Sebenarnya ciri-ciri ini tidak membawa perkara baru, tetapi hanya menguatkan dua ciri yang lalu, yaitu ciri-ciri menyeluruh dan keseimbangan. 5. Bentuk dan ciri kelima. Ciri-ciri kelima adalah berkaitan antara kurikulum Islam, pendidikan Islam, dengan kesediaan peserta didik dan minat, kemampuan, kebutuhan, dan perbedaan-perbedaan perorangan di antara mereka. Juga berkaitan dengan alam sekitar, budaya, sosial, di mana kurikulum tersebut dilaksanakan. Juga berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dan masalah masyarakat Islam yang selalu berkembang. Begitu juga dengan perkembangan, perubahan dan sifatnya selalu baru sesuai dengan tuntutan kehidupan yang selalu berkembang, berubah, dan memperbarui diri. Begitu juga dengan pertalian mata pelajaran, tugas-tugas dan perkembangannya yang logis sesuai dengan perkembangan yang terus-menerus pada peserta didik. C. Pentingnya kurikulum pendidikan agama Islam. Pendidikan Islam memandang kurikulum pendidikan sebagai alat untuk mendidik generasi muda dengan baik dan menolong mereka untuk membuka dan mengembangkan kesediaan-kesediaan, bakat-bakat, kekuatan-kekuatan, dan keterampilan mereka yang bermacam dan menyiapkan mereka dengan baik untuk menjalankan hak dan kewajiban, memikul tanggung jawab diri, keluarga, masyarakat, bangsanya, dan turut serta secara aktif untuk kemajuan masyarakat dan bangsanya. Selain itu, kurikulum juga sebagai alat untuk menciptakan perubahan yang diinginkan pada kebiasaan, kepercayaan, sikap, sistem, dan gaya hidup masyarakat. Orang Islam baik selaku pemerintah, pendidikan, pembaharu, ataupun pelajar memandang kurikulum sebagai teras dari proses pendidikan dan jalan yang pertama dilalui untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, mereka menaruh perhatian besar untuk menyebarkan pengajaran, meluaskan peluang, berbagi kualitasnya, dan perhatian pada perubahan kurikulum, kitab-kitab, dan metode. Berdasarkan hal tersebut, maka menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan agama Islam sangat diperlukan untuk didesain sebaik mungkin untuk memberikan pemahaman kepada generasi dan penerus, khususnya generasi penerus agama Islam, untuk lebih mencintai agama Islam dengan menanamkan nilai-nilai ajaran agama Islam, sehingga diharapkan pada generasi penerus tersebut memiliki akhlak atau adab yang lebih baik dan siap menghadapi derasnya arus globalisasi yang semakin maju. D. Kelebihan dan kekurangan kurikulum pendidikan agama Islam. Islam adalah agama paripurna. Dalam pendidikan pun, Islam sungguh unggul dan tidak ada yang dapat mengunggulinya. Siapapun yang menelaah sistem pendidikan di dalam Islam akan melihat banyak kelebihan atau keunggulan. Di antaranya adalah akidah Islamiyah, iman al-akidah al-Islamiyah. Dalam sistem sekuler, pendidikan dipisahkan dari agama. Kalaupun ada, agama hanya diberi porsi 2 atau beberapa jam seminggu. Kurikulum pun tidak berbasis keimanan. Akhirnya materi pelajaran, semangat, dan metode yang dikembangkan jauh dari keimanan. Tujuannya pun sebatas materi, nilai gelar, dan mendapatkan pekerjaan. Pendidikan yang materialistik memberikan kepada siswa suatu basis pemikiran yang serba terukur secara material, serta memungkir hal-hal yang bersifat non-materi.
bahwa hasil pendidikan haruslah dapat mengembalikan investasi yang telah ditanam oleh tua siswa. Pengembalian itu dapat berupa gelar kesarjanaan, jabatan, kekayaan, atau apapun yang setara dengan nilai materi yang telah dikeluarkan. Agama ditempatkan pada posisi yang sangat individual. Nilai transendental dirasa tidak patut atau tidak perlu dijadikan sebagai standar penilaian sikap dan perbuatan. Tempatnya telah digantikan oleh etik yang pada faktanya bernilai materi juga. Berbeda dengan itu, Islam menjadikan akidah sebagai landasan di dalam pendidikan. Sejak awal, kaum muslimin saat menuntut ilmu, baik yang fardu kifayah maupun fardu ain, dasarnya adalah keimanan kepada Allah. Yakni menuntut ilmu adalah perintah Allah dan dalam rangka beribadah kepadanya. Ilmu yang diajarkan akan menjadi ilmu yang bermanfaat, bukan hanya di dunia, melainkan pahalanya mengalir hingga akhirat. Dari sini saja, baik pendidikan maupun peserta didik melakukan proses kegiatan mengajar, belajar, dengan dorongan iman dan ibadah. Bukan sekedar itu, pengaruh akidah ini nampak di dalam tujuan dan arah pendidikan. Perwujudannya muncul di dalam kurikulum dan metode pendidikan. Dengan kata lain, dalam pendidikan Islam, akidah Islam harus menjadi dasar penentuan arah dan tujuan pendidikan. Penyusunan kurikulum dan standar nilai ilmu pengetahuan serta proses belajar mengajar, termasuk penentuan kualifikasi guru serta budaya sekolah yang akan dikembangkan. Sekalipun pengaruhnya tidak sebesar unsur pendidikan yang lain, penyediaan sarana dan prasarana juga harus mengacu pada asas di atas. A. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah membentuk kepribadian Islam dan memberikan keterampilan dalam ilmu kehidupan. Dalam sistem pendidikan sekuler, pendidikan ditujukan hanya sekadar mengejar nilai. Kalaupun disebut berkualitas, tolok ukur kualitasnya adalah keunggulan kemampuan di bidang sains dan teknologi. Tidak mengherankan dalam sistem seperti ini, siswa dan orang tua stres menghadapi ujian nasional. Ujian itulah satu-satunya penentuan kelulusan lagi-lagi nilai. Tanpa merasa perlu lagi melihat bagaimana kemampuan baca Al-Quran, sikap kepada orang tua dan guru, kerajinan ibadahnya, dan lain-lain, anak yang disebut pintar hanyalah anak yang rata-rata nilainya tinggi. Padahal, ada peserta didik yang boleh jadi jeblok dalam seluruh mata pelajaran, sains dan teknologi. Tapi, dalam pelajaran hadis, dia sangat luar biasa. Jangan-jangan anak tersebut akan menjadi ahli hadis mengikuti jalan jejak Imam Bukhari. Arah pendidikan Islam berbeda dengan arah pendidikan sekuler. Ada dua hal yang hendak diraih dalam pendidikan Islam. Raihan pertama adalah terbentuknya kepribadian Islam. Untuk dapat memiliki kepribadian Islam, seseorang harus memiliki pola berpikir Islami dan pola jiwa Islami. Pola berpikir Islami dibentuk melalui pengkajian dan pemahaman Islam. Di sinilah peserta didik diberikan kemampuan dasar ilmu-ilmu keislaman seperti Al-Quran, bahasa Arab, hadis, akhlak, dan lain-lain. Sistem pembelajarannya pun dilakukan sedemikian rupa, sehingga peserta didik bukan sekedar hafal, melainkan juga mengerti dan paham. Dengan akliyah Islamiyah, mereka menilai dan menghukumi segala hal berdasarkan akidah dan syariat Islam. Islam telah menekankan hal ini. Kurang lebih ada 43 ayat di dalam Al-Quran berbicara tentang berpikir yang didasarkan pada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, akal yang terkait dengan berpikir itu pun dijadikan Islam sebagai standar taklif. Bahkan segala hal yang dapat merusak akal diharamkan. B. Tolak ukur bukan sekedar nilai. Konsekuensi dari tujuan di atas, penilaian bukan hanya didasarkan pada nilai, melainkan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Disinilah kelulusan ditentukan oleh pendidik atau guru yang mengetahui gerak-gerik sehari-hari peserta didik. Kemudian selain itu, pendidikan terpadu. Dalam sistem pendidikan saat ini kebanyakan hanya memadukan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Padahal aspek-aspek tersebut hanya menyelesaikan persoalan individual. Karenanya perlu dipadukan juga aspek yang terkait materi. Dilihat dari materi yang diberikan. Keterpaduan berarti memadukan antara kepribadian Islam, ilmu keislaman, thaqafah Islamiyah, dan ilmu kehidupan. Orientasi keluaran atau output dari pendidikan Islamnya tercermin dari keseimbangan pada ketiga unsurnya, yakni pembentukan kepribadian Islam atau syakhsiyah Islamiyah, penguasaan thaqafah Islam, dan ilmu-ilmu kehidupan atau iptek dan keterampilan. Bila dalam orientasi keluaran dari pendidikan yang sekularistik, ketiga unsur tersebut terpisah satu sama lain dan diposisikan berbeda dimensi atau agama dan non-agama dengan proporsi sangat tidak seimbang yang menyebabkan kegagalan pembentukan karakter dan kepribadian siswa selama ini. Dalam keterpaduan pendidikan Islam, ketiga unsur tersebut harus merupakan satu kesatuan yang utuh. Tanggung jawab pembinaan kepribadian Islam peserta didik pun bukan hanya tugas guru agama, melainkan tugas semua guru. Konsekuensinya, semua guru harus paham ajaran Islam. D. Biaya dan fasilitas gratis. Negara menjamin terpenuhinya berbagai fasilitas tersebut, pendidikan gratis untuk semua masyarakat. Rasulullah SAW pernah menetapkan kebijakan terhadap para tawanan perang Badar, bahwa para tawanan itu bisa bebas dengan masing-masing mengajari 10 orang penduduk Madinah untuk membaca dan menulis. Padahal tawanan dapat bebas bila memberikan tebusan yang merupakan hak Baitul Mal. Dengan tindakan demikian berarti Rasulullah SAW menetapkan pendidikan tersebut dibiayai oleh negara atau Baitul Mal. E. Fasilitas dan guru diperhatikan. Gaji guru pun dibuat sangat memadai. Nabi berkali-kali menyebutkan, muliakanlah orang-orang yang telah memberikan pelajaran kepadamu atau seorang guru. Salah satu wujud penghargaan negara kepada guru atau dosen adalah masalah gaji. Mengisahkan dari Al-Wadiyah bin Athaha bahwa Sayyidina Umar memberikan gaji kepada 3 orang guru yang mengajar anak-anak di kota Madinah masing-masing sebesar 15 dinar setiap bulan. Tahu 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram. Artinya 63,75 gram per bulan. Kalau diuangkan saat sekarang, katakan saja 1 gramnya emas itu berharga 90.000. Maka gaji mereka sebesar 5.737.000. Di Al-Mustansyiriyah, setiap siswa diberi beasiswa 1 dinar. Menurut Sardihito Marwan, dalam berbagai kesepakatan diskusi, seminar, lokal karya, penataran, dan lain-lain, telah sering dikemukakan kelemahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Dari kalangan guru, keluhan yang sering dikemukakan adalah alokasi waktu yang kurang memadai. Selain itu juga isi kurikulum yang terlalu bersyarat. Di samping itu, sarana dan lingkungan sekolah sering tidak menunjang pelaksanaan pendidikan agama. Dari pihak orang tua juga kurang memperhatikan kerjasama. Mereka hanya menuntut anaknya menjadi orang yang berpengetahuan luas dan berakhlak mulia.
saat melaksanakan agama, sementara mereka tidak mau memberikan dukungan dan contoh. Bagaimana seorang anak menjadi manusia atau generasi berbudi pekerti luhur dan saat melaksanakan perintah agama seperti sholat, puasa, dan lain-lain kalau orang tuanya di rumah tidak pernah melaksanakan sholat dan puasa. Dalam kasus seperti ini kiranya kurang adil kalau guru agama dituding sebagai kambing hitam. Ini tidak berarti tidak ada kelemahan di pihak guru. Banyak kekurangan pihak guru agama. Di antara kekurangan mereka adalah keterbatasan kemampuan menguasai materi, kemampuan untuk menguasai materi yang diajarkan. Dan kalau muncul isu-isu yang mempertentangkan nilai-nilai dasar agama dengan penemuan-penemuan baru dari kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, guru-guru tidak mampu memberikan penjelasan yang memadai. Sebagian guru agama nampaknya tidak cukup mempunyai pengetahuan yang komprehensif untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Kelemahan lain pada umumnya guru agama itu kurang mampu atau tidak dengan sungguh-sungguh untuk mengembangkan metodologi yang tepat untuk mata pelajaran pendidikan agama. Guru-guru agama di sekolah dasar dari tamatan PGAN selain kurang mendalami materi yang diajarkan, juga seringkali mengajar tanpa memperhatikan didaktik, metodik, dan psikologi anak. Strategi mempelajari dan menyampaikan kurikulum pendidikan Islam. Terdapat beberapa prinsip khusus dalam mengembangkan kurikulum. Prinsip-prinsip tersebut berkaitan dengan penyusunan tujuan, isi, pengalaman belajar, dan penilaian. 1. Prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan menjadi pusat kegiatan dan semua arah kegiatan pendidikan. Perumusan komponen-komponen kurikulum hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum atau jangka panjang, menengah, dan pendek. Perumusan tujuan pendidikan bersumber pada ketentuan dan kebijaksanaan pemerintah, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu, penelitian, dan survei tentang manpower. 2. Prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Memilih isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditentukan para perencana kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya, perlu penjabaran tujuan pendidikan atau pengajaran ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Pemilihan proses belajar mengajar yang digunakan hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Apakah metode atau teknik belajar mengajar yang digunakan cocok untuk mengajar bahan pelajaran? Atau apakah metode atau teknik tersebut memberikan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individu? Apakah metode atau teknik tersebut memberikan urutan kegiatan yang bertingkat? Atau apakah metode atau teknik tersebut dapat menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan kognitif, efektif, dan psikomotorik? Apakah metode teknik tersebut lebih mengaktifkan siswa atau guru? Apakah metode tersebut mendorong berkembangnya kemampuan baru? Apakah teknik tersebut menimbulkan jalinan kegiatan belajar di sekolah dan di rumah? Untuk belajar keterampilan sangat dibutuhkan kegiatan belajar yang menenangkan, learning by doing, di samping learning by seeing, knowing. Nomor 4, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Proses belajar mengajar yang baik itu didukung oleh penggunaan media dan alat bantu pengajaran yang tepat. Di antaranya, alat media pengajaran apa yang diperlukan, bagaimana
Pengorganisasian alat dalam bahan pelajaran, apakah dalam bentuk modul, paket belajar, dan lain-lain. Dan bagaimana pengintegrasiannya dalam keseluruhan kegiatan belajar. Nomor 5, prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Penilaian merupakan kegiatan integral dari pengajaran. Untuk itu, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya, dalam penyusunan alat penilaian hendaknya mengikuti langkah-langkah merumuskan tujuan pendidikan yang umum baik dalam ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Dalam merencanakan suatu penilaian hendaknya memperhatikan beberapa hal, di antaranya bagaimana kelas usia dan tingkat kemampuan kelompok yang akan dites. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tes dan berapa banyak butir tes yang perlu disusun. F. Efek yang akan didapat jika kurikulum berhasil diterapkan. Adapun efek yang akan kita nikmati ketika kita menerapkan kurikulum pendidikan Islam diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pemerintah sebagai acuan akan merasakan keputusan yang dirancang tepat sesuai sasaran. 2. Tercipta insan yang bukan hanya sekedar tahu, tapi juga paham. Nomor 3. Guru-guru dan murid akan diusahakan belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nomor 4. Dari segi prestasi, pastinya prestasi akan berkembang. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.